Feng Lao berbisik di telinga Han Sanjian. Setelah mendengarkan, Han Sanjian menepuk pahanya dan segera berdiri. Oke, saya akan memimpin tim untuk melakukan ini. Bagaimanapun, jika kita tidak membuatnya lebih mudah bagi kita, dan jika Tuhan sendiri tidak membuatnya lebih mudah, semua orang seharusnya tidak memiliki waktu yang lebih baik. Han Sanjian sudah siap untuk bergerak. Feng Lao dengan cepat mengulurkan tangan dan meraihnya. Apa yang kamu main-mainkan? Kamu harus pergi ke kompetisi. Kamu pergi. Itu berarti kita tidak salah. Kamu tidak hanya ingin pergi, tetapi juga pergi dengan semua jenius di kota terapung. Apa? Pikiran Han Sanjian mengalami korsleting. Bukankah ide yang baik untuk menemukan masalah dengan orang-orang itu? Bagaimana dia sampai pada inti masalah? Bukannya mengirim orang yang cakap seperti dirinya. Dia menempatkan dirinya dalam posisi yang tidak relevan. Lao Feng menahan Han Sanjian. Ingat saja untukku. Aku memberitahumu tentang ini hari ini karena aku khawatir kamu tidak akan bisa menahan amarahmu. Kamu sudah terlalu lama mundur. Aku khawatir kamu sudah lama lupa. Bagaimana menghadapi orang-orang ini? Saya hanya akan menjelaskannya kepada Anda sekali. Saya tahu betul bahwa Anda adalah bagian terpenting dari keseluruhan rencana untuk membawa seorang jenius untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Sehingga hal di atas akan bebas dari keraguan tentang kami. Bahkan jika mereka diberi 300 otak, mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa kita orang tua akan berani melakukan hal seperti itu. Han Sanjian memukul kepalanya dengan keras. Oke, kalau begitu sudah diselesaikan. Di kota Tingfeng, Tuan kota Tingfeng juga mendapat undangan, tetapi dia tidak tahu. Karena untuk kota Tingfeng saat ini, Mahkamah Agung tidak lagi begitu penting. Awalnya, butuh waktu lama untuk menengahi di Mahkamah Agung untuk mendapatkan Mahkamah Agung Yuntu setelah waktu yang lama. Di depan Yuntu yang dibuat oleh jalur perakitan Qin Yichen, itu tidak layak disebut. Selain itu, dia juga memiliki tugas yang dipercayakan Qin Yichen kepadanya dalam perjalanan ini. Kemarilah, siapkan barang-barang, ikuti aku ke Wucheng, dan ikut serta dalam kompetisi. Sehari berlalu dengan cepat dalam persiapan semua pihak. Pada siang hari berikutnya, Qin Yichen akhirnya menerobos penghalang, menggosok kepalanya yang sudah mengantuk, dan terbang. Qin Yichen berjalan terlalu tergesa-gesa dan terlalu lelah untuk menyadari bahwa lingkaran sihir yang diatur oleh Zhao Wuling telah berubah. Banyak ruang yang dikosongkan secara khusus. Di Wucheng, ada banyak orang yang datang lebih awal, karena mereka semua adalah orang yang bisa memasuki alam para dewa. Han Sanjian membawa 10 pemuda berbakat terpilih dari kota dan berkeliaran di jalan-jalan. Perhatikan baik-baik. Wucheng ini memiliki sejarah panjang dan telah menghasilkan beberapa tokoh kuat. Kamu harus memperhatikan dan belajar dengan baik. Jangan biarkan kesempatan yang diberikan kepadamu oleh penguasa kota kali ini. Di bawah dorongan Han Sanjian, 10 remaja di belakang Han Sanjian sama sekali tidak tertarik. Namun, ada lebih banyak bekas pedang yang ditinggalkan oleh beberapa orang kuat di dinding di kedua sisi jalan. Ada banyak orang yang duduk di jalan dengan wajah tidak terawat, memahami bekas pedang. Mereka benar-benar tidak mengerti. Apa bagusnya bekas pedang patah ini? Bisakah itu dibandingkan dengan wawasan yang dibawa oleh pohon dunia yang dipadatkan oleh penguasa cahaya ke dalam tubuh dewa? Itu sesuai dengan aturan dunia. Remaja-remaja ini secara alami berbakat, dan di bawah kesempatan seperti itu, ada banyak peluang untuk mendapatkannya. Sedemikian rupa sehingga ketika mereka melihat bekas pedang ini, mereka tidak tertarik sama sekali. Itu seperti coretan anak-anak. Ketika Han Sanjian melihat ada yang tidak beres, dia buru-buru mengirim transmisi suara. Kalian semua berpura-pura menjadi aku. Aku tahu kamu tidak menyukai hal ini sekarang, tapi bagaimanapun, jangan terlalu mencolok. Ini juga membantu penguasa cahaya. Penguasa cahaya terlalu tajam, dan Mahkamah Agung mengincarnya. Jika kamu bertindak keterlaluan lagi, tebak apakah Mahkamah Agung akan menyerang Tuan Cahaya lagi? Para remaja berpikir sejenak dan merasa bahwa Han Sanjian benar. Saya secara acak menemukan tempat terpencil, duduk di depan bekas pedang, dan tenggelam dalam perenungan. Han Sanjian sangat lega di permukaan, tetapi hatinya mendidih dengan kata-kata kotor. Orang-orang ini. Dalam transmisi suara orang-orang muda ini, ada segala macam pelecehan. Anjing mana yang menggambar ini? Dan setelah memahami sedikit aturan kendo, berani meninggalkan bekas pedang di sini. Benar, kamu menertawakanku, dan dengan pemahaman ini, aku berani menuliskan nomor 1 dalam kendo. Siapapun yang mencubit saya tidak bisa menahan tawa. Batuk-batuk, semuanya serius. Melihatmu, bagaimana kamu bisa memikirkan Lord of Light sama sekali? Mendengar ini, Han Sanjian merasa sedikit lega di hatinya. Seorang jenius adalah seorang jenius bagaimanapun. Masih ada 1 atau 2 orang dengan bakat luar biasa yang dapat memahami makna mendalam dari ini. Berpura-pura saja, jangan terlalu jauh, terlalu banyak untuk tertawa terbahak-bahak. Tepat ketika Han Sanjian sedang mencari anak laki-laki terakhir untuk berbicara, Han Sanjian hampir melarikan diri dengan apa yang dia katakan selanjutnya. Omong kosong macam apa ini? Kurasa lebih baik Lord Light buang air kecil di dinding daripada ini. Untuk sesaat,
9 remaja yang tersisa mengangguk. Masuk akal. Metafora yang tepat. Itulah yang saya rasakan. Ahem, saya pikir lebih tepat untuk menambahkan satu lagi untuk buang air kecil di dinding dengan mata tertutup. Ya. Han Sanjian menoleh langsung. Dia tidak ingin melihat diskusi para remaja ini. Biarkan saja mereka melakukannya. Jika Anda terus menguping ini, cepat atau lambat, Anda harus mati tertawa di sini. Meskipun metafora ini agak keterlaluan, entah kenapa cocok dengan pikiran sejati Han Sanjian. Berkat pohon dunia tidak mengisolasi Han Sanjian. Han Sanjian memiliki kekuatan yang lebih kuat dan visi yang lebih luas, sehingga dia secara alami dapat melihat lebih banyak hal, terutama dalam hal aturan dunia. Dia dapat merasakan bahwa apa yang disebut pohon dunia bukanlah pohon dunia, tetapi persepsi master cahaya tentang aturan dunia, karena aturan dunia di pohon dunia sangat tidak merata. Yang paling banyak adalah Dao Pedang, diikuti oleh Dao Pedang, dan kemudian Dao Yin dan Yang. Ini jelas pemahaman Feng tentang aturan dunia, dan pemandangan seperti itu akan muncul. Artinya, aturan pemahaman Feng dunia telah mencapai titik di mana mereka dapat dibagikan dan membiarkan kota orang belajar. Selain itu, Qin Yichen memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang aturan setiap dunia, dan ini bukan hanya masalah selera. Han Sanjian telah memahami Kendo selama setahun, tetapi dia belum sepenuhnya memahami kedalaman pemahaman Kendo Qin Yichen. Dia hanya belajar sedikit, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Berpikir kembali ke masa lalu, saya baru mulai memahami Kendo setelah mempelajari dan memahami kota bela diri ini selama beberapa dekade. Melihat ke belakang dari visi saya saat ini, saya sering disesatkan oleh hal-hal yang tampaknya mendalam ini. Hal-hal ini sama sekali tidak sepadan. Bahkan coretan anak-anak pun tidak bisa dibandingkan. Grafiti anak-anak setidaknya tahu bahwa itu adalah sesuatu untuk anak-anak, dan itu tidak boleh dianggap serius. Tetapi orang-orang ini memamerkan tanda pedang mereka satu persatu, karena takut tidak ada cara untuk menyesatkan orang. Di jalan kultivasi, semua orang adalah anak-anak. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa beberapa orang mengetahuinya dan mencoba memahaminya, tetapi beberapa orang tidak mengetahuinya dan berpikir bahwa mereka benar.